Oke Bapak Ibu, skor saya cabut sambil nunggu yang lain. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sekjen dan Sesjen DPD RI beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Perkenan pimpinan menyampaikan agenda rapat dengar pendapat, yaitu pertama pembahasan RKKL dan RKPKL tahun 2024, kedua tanya jawab, ketiga penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat bisa diakhiri pukul 12. Oke ya, setuju ya? Berdasarkan pasal 59 ayat 2 huruf C Peraturan DPR RI tentang tata tertib, bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi atas dasar pasal 59 ayat 2 huruf C tersebut dan siklus anggaran yang diberikan oleh Badan Anggaran DPR RI, maka Komisi 3 menjadwalkan kegiatan pembahasan RKKL dan RKPKL tahun 2024 mitra kerja dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 9 Juni. Berdasarkan data yang kami dapat bahwa yang pertama pagu indikatif tahun 2024 MPR RI sebesar 922 miliar 77.290.000 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar 213 miliar 615.492.000. Pada indikatif tahun 2024 DPD RI sebesar 1,163356207 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar 166 miliar 344.391.000. Komisi 3 ingin mengetahui akan digunakan untuk program atau kegiatan apa saja anggaran tahun 2024 tersebut. Untuk itu kami persilahkan Saudara Sesjen MPR untuk menyampaikan penjelasan khususnya mengenai pagu anggaran tahun 2024 beserta usulan tambahannya. Kemudian dilanjutkan oleh Sesjen DPD. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR, yang kami hormati Bapak Ibu, anggota Komisi 3 DPR. Atas izin Pimpinan Komisi 3 DPR, kami akan memaparkan terkait dengan rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah untuk MPR RI tahun anggaran 2024. Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional MPR, perlu kami sampaikan perkembangan anggaran MPR RI secara garis besar yang dialokasikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Sebagaimana tercantum di dalam paparan kami, mengalami fluktuasi dan pada tahun 2023 kami mendapatkan anggaran 922 miliar sekian juta rupiah. Demikian pula pada tahun anggaran 2024 kami mendapatkan anggaran 922 miliar 77 juta 290.000 rupiah. Sebelum kami memaparkan pagu indikatif tahun 2024, izinkan Bapak Pimpinan kami memaparkan realisasi kegiatan dan anggaran MPR RI untuk tahun anggaran 2023, posisi sampai dengan tanggal 6 Juni 2023. Dapat kami laporkan di sini realisasi anggaran MPR RI untuk tahun anggaran 2023 sampai dengan 6 Juni sebesar 357 miliar 964 juta 698.680 rupiah atau sebesar 38,80
Dan yang perlu mendapatkan perhatian dari anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2023 sebesar 922 miliar sekian juta rupiah, terdapat automatic adjustment sebesar 76 miliar 382 juta rupiah. Selanjutnya, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami akan melaporkan pagu indikatif MPR RI TA 2024. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, untuk tahun 2024, MPR mendapatkan pagu indikatif berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN sebesar 922 miliar 77.290.000 rupiah. Dengan rincian terbagi ke dalam dua program. Program pertama, program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar 652 miliar 213.418.000 rupiah, dan program yang kedua yakni program dukungan manajemen sebesar 269.872.000 rupiah. Anggaran yang dialokasikan tersebut akan digunakan antara lain secara garis besar untuk pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang rinciannya sudah kami sampaikan. Begitu juga untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR sebesar 406 miliar 900 juta rupiah. Berikutnya untuk pengkajian kemajelisan sebesar 133 miliar 588 juta sekian rupiah, penganggaran MPR sebesar 25 miliar 84 juta sekian rupiah, dan pelaksanaan tugas konstitusional MPR sebesar 15 miliar 563 juta sekian rupiah. Selanjutnya, untuk program dukungan manajemen akan kami gunakan antara lain untuk pengelolaan administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi sampai dengan pengelolaan administrasi dan pengendalian internal. Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, berikutnya yang kami laporkan adalah terkait dengan usulan tambahan pagu anggaran TA 2024. Pada kesempatan rapat kali ini kami mengusulkan tambahan pagu anggaran, dan usulan tambahan pagu anggaran ini berdasarkan keputusan rapat Badan Penganggaran MPR RI tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2023, yakni sebesar 213 miliar 615.492.000 rupiah yang akan dialokasikan untuk dua program. Untuk program pertama yaitu program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar tambahan pagu yang kami usulkan adalah 168 miliar 198.758.000 rupiah. Dan untuk program kedua yakni program dukungan manajemen sebesar 45 miliar 416.734.000 rupiah. Sehingga secara keseluruhan perlu kami sampaikan usulan tambahan pagu anggaran MPR TA 2024
berdasarkan keputusan rapat Badan Penganggaran MPR yakni sebesar 213 miliar 615 juta 492.000 rupiah. Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, usulan tambahan pagu anggaran MPR untuk TA 2024 ini kami usulkan antara lain untuk digunakan dan dengan tentu pertimbangan pelaksanaan sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 yang memang belum dianggarkan pada pagu indikatif. Berikutnya juga akan digunakan dalam penyelenggaraan sidang awal masa jabatan anggota MPR periode 2024-2029. Dan berikutnya akan digunakan juga untuk pelaksanaan sidang paripurna pelantik MPR dengan agenda pelantikan presiden, wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dan pembekalan anggota MPR RI terpilih masa jabatan 2024-2029 serta akan digunakan untuk penambahan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh seluruh anggota MPR dan untuk mengantisipasi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, kepindahan pimpinan MPR RI dan pegawai Sekjen MPR RI ke Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024 nanti. Demikian Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR, paparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah MPR RI tahun anggaran 2024. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap Pak. Tepat, cepat, lugas Pak. Silakan Pak Sekjen DPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3, Sekjen MPR RI, dan jajarannya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa menyampaikan rencana kerja anggaran DPD RI tahun 2024. Izinkan kami untuk memaparkan rencana kerja anggaran dan rencana kerja program dari DPD RI yang kami bagi pertama pendahuluan, yang kedua adalah dasar hukum terbentuknya DPD RI, kemudian yang ketiga adalah pagu indikatif. Yang keempat adalah usulan tambahan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 10 April 2023 bahwa DPD RI mendapatkan pagu indikatif sebesar 1.333.256.207.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk penyelenggaraan lembaga untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan DPD RI itu sebesar 604.977.095.000 rupiah. Yang kedua adalah untuk dukungan manajemen sebesar 558.379.112.000 rupiah dengan dua kegiatan. Yang pertama adalah untuk operasional
sebesar 502 miliar 169 juta 469 ribu rupiah. Sementara non operasional adalah sebesar 56 miliar 209 juta 643 ribu rupiah, sehingga total pagu indikatif 1 triliun 163 miliar 356 juta 207 ribu rupiah. Pagu indikatif tahun 2024 jika dipersandingkan dengan pagu definitif tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja dengan rincian kami sampaikan sebagai berikut, bahwa tahun 2023 jumlah anggaran DPD RI itu 1 triliun 163 miliar 356 juta 222 ribu rupiah, sementara di tahun 2024 itu 1 triliun 163 miliar 356 juta 207 ribu rupiah. Jadi angkanya sama. Tetapi diperuntukannya pada tahun 2023 itu perbedaannya di angka dukungan operasional sebesar 493 miliar 583 juta 73 ribu rupiah dan bergeser ke operasional di tahun 2024 sebesar 502 miliar 169 juta 469 ribu rupiah. Jadi angka di tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sama, tetapi terjadi pergeseran pada operasional dan non operasional. Sebagaimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis DPD RI tahun 2020-2024 dan program legislasi nasional, DPD RI telah menetapkan target dan skala prioritas lembaga untuk tahun 2024, yaitu 1. Lembaga dengan kegiatan meliputi A. Penyusunan RUU usul inisiatif, B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, C. Pandangan pendapat atau pertimbangan atas RUU usul pemerintah atau DPR. D. Pembahasan bersama DPR dan pemerintah. E. Pemantauan dan peninjauan undang-undang, pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat, serta pengembangan kerjasama antar lembaga parlemen. F. Pengkajian aspirasi masyarakat daerah dan kebijakan anggaran daerah serta perancangan perundang-undangan. Yang kedua adalah pimpinan dengan kegiatan meliputi pemasyarakatan keputusan DPD RI, B. Misi muhibah. Yang ketiga, kegiatan anggota meliputi A. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah atau reses, B. Kunjungan di daerah pemilihan atau kundapil, C. Rapat di ibu kota negara dan ibu kota provinsi dengan konstituen, dan D. Pemberitaan kegiatan anggota DPD RI di media. Dari pagu indikatif tersebut, DPD RI mentargetkan 35 materi atau produk legislasi berupa RUU usul inisiatif DPD RI, pandangan pendapat atas RUU, hasil pertimbangan dan pengawasan DPD RI atas undang-undang tertentu, dan prolegnas usul DPD RI di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. RUU usul inisiatif sebanyak 5 RUU, pandangan pendapat atas RUU sebanyak 8 RUU, hasil pertimbangan DPD sebanyak 1 materi, hasil pengawasan DPD RI atas undang-undang tertentu sebanyak 20 undang-undang, dan prolegnas usul DPD sebanyak 1 materi.
Berdasarkan skala prioritas lembaga sebagaimana tersebut di atas, program dan kegiatan pada program penyelenggaraan lembaga legislasi dan alat kelengkapan dan program dukungan manajemen, pagu indikatif dirinci sebagai berikut. Program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan non-operasional sebesar 604 miliar 977.095.000 rupiah dengan rincian kegiatan lembaga 168 miliar 184.307.000 rupiah, itu adalah untuk kegiatan persidangan komite dan non-komite. Kemudian kegiatan pimpinan sebesar 37 miliar, kegiatan anggota 395 miliar 342.788.000 rupiah, terdiri dari kegiatan reses anggota DPD RI sebesar 311 miliar 790.485.000 rupiah, kunjungan kerja perorangan anggota DPD RI 54 miliar 992.303.000 rupiah, rapat di ibu kota negara dan ibu kota provinsi dengan konstituen sebesar 5 miliar 440 juta rupiah, dan pemberitaan kegiatan anggota DPD RI sebesar 23 miliar 120 juta rupiah. Pimpinan interupsi. Tadi Pak Sekjen menjelaskan angka-angka yang dibaca. Saya bolak-balik melihat ini, saya lihat itu, kok di sini nggak tercantum. Berbeda dengan Pak Jenadri, itu lengkap angka-angkanya. Coba saya kasih tahu di bahan yang mana tercantum ini. Karena dulu kalau nggak salah Pak Suding juga udah mengingatkan DPD. Ini kan dibagi. Bikin rincian, jangan global begitu. Karena saya mantan anggota DPD, saya ingin bela DPD dengan cara seperti ini. Izin bahan dibagi dalam bentuk paper ini juga. Bagi Pak, kalau nggak dibagi saya nggak bisa komentar Pak. Gimana kami mau mendukung Anda kalau Anda Izin nggak sudah dibagi, Yang Mulia. Ya. Yang mana? Yang mana? Saya dapat nggak? Yang ini? Yang ini? Kan ini kan nggak ada rinciannya ini. Bahan ini nggak dibagi ya? Dikirim semua. Berbeda dengan yang MPR. Bahan itu. yang ini. Satu-satu itu dirinci. Saya nggak dapat. Yang ini ya? Yang Ya. ini? Iya. Oh, iya. Oke, terima kasih. Halaman berapa itu Pak? Yang ini Pak, maaf yang ini Pak. Nah yang ini Pak. Ini Oh DPD. iya, iya. Ya. Oke, makasih. Sudah sampai di halaman 4. Makasih. Terima kasih. Saya ingin mendukung soalnya. Siap. Halaman 4. Harus punya dasar untuk mendukung Anda. Baik. Gitu. Terima kasih. Yuk. Kami lanjutkan. Pada yang keempat adalah program kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah sebesar 2 miliar 325 juta rupiah dan perancangan perundang-undangan dan kajian kebijakan hukum 2 miliar 125 juta rupiah. Untuk kegiatan dukungan manajemen, yang pertama adalah kami ulangi, dukungan manajemen itu sebesar 558 miliar 379 juta 112.000 rupiah, terdiri dari operasional sebesar 502 miliar 169 juta 469.000 rupiah untuk dipergunakan dalam belanja operasional, belanja gaji pegawai, dan belanja barang operasional. Untuk kegiatan non-operasional sebesar 56 miliar 209 juta 643.000 rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan ketatalaksanaan organisasi dan peningkatan SDM, kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan, kegiatan sistem informasi dan dokumentasi, kegiatan audit dan pengawasan internal, kegiatan pelayanan umum, sarana dan prasarana internal, dan kegiatan DPD RI di ibu kota provinsi.
Berdasarkan angka dan anggaran pagu indikatif, maka DPD RI mengusulkan penambahan anggaran DPD RI tahun 2024. Pagu indikatif DPD RI tahun 2024 sebagaimana surat Menteri Keuangan yang kami sampaikan di atas, maka untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas lainnya harus dilaksanakan di tahun 2024, maksudnya angka itu belum terakomodir. Yang pertama adalah kegiatan 5 tahunan keanggotaan baru, di mana hasil dari pemilu tahun 2024 adalah terpilihnya anggota DPD RI untuk periode 2024-2029. Yang kedua, kegiatan yang merupakan dampak daripadanya pemekaran Provinsi Papua dari Papua dan Papua Barat dengan terbentuknya 4 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yaitu bertambahnya keanggotaan DPD RI menjadi 152 anggota, sehingga memerlukan dukungan staf anggota di bidang keahlian, staf anggota di bidang administrasi, serta pegawai di kantor DPD RI di Ibu Kota Pemekaran. Yang ketiga, kekurangan kegiatan reses bagi 152 anggota DPD RI, anggota DPD RI periode 2024-2025 untuk masa sidang 1. Yang kedua adalah anggota DPD RI periode 2024-2025 pada masa sidang kedua. Yang keempat adalah kekurangan kegiatan Kundapil bagi 152 anggota DPD RI untuk anggota DPD RI periode 2024-2025 masa sidang 1 dan 2024-2025 masa sidang 2. Yang kelima adalah rapat di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi dengan konstituen dan pemberitaan kegiatan anggota DPD RI di media bagi 16 anggota DPD RI yang baru terpilih dari pemekaran 4 provinsi. Yang keenam adalah penyediaan sarana dan prasarana 4 provinsi pemekaran. Yang ketujuh, kegiatan pindah tugas bagi pejabat atau pegawai sekjen DPD RI ke Ibu Kota Nusantara. Pengaturan kegiatan anggota DPD RI Pemekaran Papua dan Papua Barat sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan reses 2 kali masa sidang tahun sidang 2024-2025 dengan SPPD sesuai dengan standar biaya dan dukungan kegiatan 2 kali masa sidang kali 18 kegiatan kali 16 anggota dan indeksnya 20 juta rupiah. Yang kedua, kegiatan Kundapil SPPD sesuai SBM dengan rincian 2 kali Kundapil 16 anggota 3 kali dukungan dan 20 juta rupiah. Dan kegiatan rapat di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi dengan konstituen sebesar 10 juta rupiah untuk masing-masing anggota pada triwulan keempat. Yang keempat adalah kegiatan pemberitaan bagi anggota DPD RI dan di media sebesar 45 juta rupiah untuk masing-masing anggota DPD RI pada triwulan keempat. Dalam forum dengar pendapat yang terhormat ini, DPD RI mengajukan permohonan usulan tambahan anggaran sebesar 166 miliar 344 juta 390.000 rupiah. Oleh karena itu, kami mohon dukungan yang terhormat pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 untuk memberikan persetujuan atas usul tambahan anggaran DPD RI tahun 2024. Adapun rincian usulan tambahan anggaran berdasarkan program, yang pertama adalah program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan,
untuk kegiatan anggota sebesar 39 miliar 449 juta 329 ribu rupiah, dan akibat daripada pemekaran Papua dan Papua Barat terhadap 4 provinsi sebesar 20 miliar 218 juta 747 juta rupiah. Sehingga jumlah anggaran tambahan yang kami usulkan adalah sebesar 59 miliar 668 juta 76 ribu rupiah. Dengan demikian, usulan tambahan kegiatan reses anggota DPD RI sebesar 27 miliar 78 juta 83 ribu rupiah, dan ada usulan tambahan kegiatan Kundapil anggota sebesar 31 miliar 709 juta 990 ribu rupiah, serta kegiatan rapat dan pemberitaan media sebesar 880 juta rupiah, sehingga total sebesar 59 miliar 668 juta 76 ribu rupiah. Untuk dukungan manajemen, kami sampaikan bahwa kegiatannya adalah kegiatan orientasi calon anggota DPD RI 2024-2029, pra-pelantikan sebesar 7 miliar, kegiatan persiapan pelantikan pengambilan sumpah jabatan anggota DPD RI 2024 sebesar 2 miliar 715 juta 286 ribu rupiah, kegiatan pemulangan dan pemindahan anggota DPD RI purna tugas anggota DPD RI periode 2019-2024 sebesar 2 miliar 494 juta 571 ribu rupiah, kegiatan pembekalan tugas dan fungsi staf anggota bidang keahlian dan bidang administrasi periode 2024-2029 sebesar 1 miliar 833 juta 500 ribu rupiah. Kelima, kegiatan pembekalan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPD RI periode 2024-2029, ini kerjasama dengan Lemhanas, sebesar 3 miliar 800 ribu rupiah. Kegiatan renovasi rumah dinas pimpinan sebesar 8 miliar 426 juta rupiah. Kegiatan pengadaan lencana anggota DPD RI periode 2024-2029 2 miliar 736 juta rupiah. Kegiatan pengadaan laptop dan alat tulis tab bagi anggota DPD RI 2024-2029 sebesar 7 miliar 600 juta rupiah. Kegiatan pengadaan personal komputer dan printer 4 miliar 869 juta 320 ribu rupiah. Kemudian kegiatan pengadaan mebeler ruang kerja anggota 2024-2029 sebesar 15 miliar 200 juta rupiah. Kegiatan pindah tugas pejabat pegawai ke Ibu Kota Negara Nusantara sebesar 2 miliar 269 juta 353 ribu rupiah. Kemudian perjalanan dinas pejabat pegawai yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Nusantara dalam rangka pelantikan anggota DPD RI 2024-2029 sebesar 1 miliar 17 juta 366 ribu rupiah. Belanja modal gedung bangunan kantor DPD pemekaran untuk ruang kerja anggota di 4 provinsi sebesar 33 miliar 600 juta rupiah. Kegiatan layanan manajemen barang milik negara dan layanan keamanan ketertiban sebesar 2 miliar rupiah. Kegiatan penguatan fungsi pengawasan internal 7 miliar 144 juta rupiah. Kegiatan informasi edukasi parlemen untuk daerah serta monitoring dan evaluasi keprotokolan di kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi sebesar 1 miliar 599 juta 200 ribu rupiah. Dan terakhir pembuatan media televisi sebesar 2 miliar.
Sehingga jumlah usulan tambahan secara keseluruhan adalah sebesar 166 miliar 344 juta 391 ribu rupiah. Kami sampaikan bahwa di tahun 2022 dan 2023 DPD RI telah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai peringkat keempat atas nilai kinerja anggaran tahun 2022 dengan kategori kementerian atau lembaga dengan pagu kecil dengan nilainya 95,54 atau sangat baik. Kemudian juga sebagai peringkat ke-1 Satuan Kerja Dewan Perwakilan Daerah dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai rancangan kerja anggaran DPD RI tahun 2024. Mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Memberi singkat waktu, mungkin anggota Pak Suding. Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, asesnya MPR dan jajarannya yang saya hormati, Pak Sekjen DPD yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya selamat Pak Janedri sebagai PLT di MPR. Tentunya beda Pak, ritme dan dinamikanya ketika Bapak jadi Sekjen di MK dengan di MPR. Legislatif dengan yudikatif itu agak beda, dinamis. Dan semoga Pak Janedri bisa mengikuti ritme yang ada di MPR ini. Ya. Karena sejak 2019 saya di MPR Pak, ya. Di bagian penganggaran, dan di sana itu orang-orang hebat semua. Ya. Stafnya Bapak itu ada, Pak Dias ada, kurang sehat ya, ada Pak Dias, ada Ibu Raras, apa. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini mereka lah yang mengelola anggaran, dan tahun ini mendapatkan peringkat pertama kinerja anggaran terbaik Kementerian Lembaga ya. Iya Pak Rasa. Saya dapat informasinya seperti itu, dan beberapa penghargaan terkait pengelolaan sumber daya manusia menuju organisasi yang modern. Nah itu perlu diapresiasi, dan Pak Janedri perlu memberikan reward ya terhadap staf-staf yang memang memiliki kinerja yang baik. Di sana ada Pak Dias, ada Ibu Raras, dan kawan-kawan ini yang selalu setiap hari Pak kita rapat di Badan Penganggaran, dan mereka memperlihatkan ya. Dan ini terbukti dari beberapa penyerapan anggaran di tahun 2023. Kalau kita lihat ini penyerapan anggarannya cukup lumayan baik ya. Baik dari sisi penganggaran MPR sudah mencapai angka 52,71%, sosialisasi di 48, sekian persen, pengkajian kemajelisan ini masih rendah, ini 14, sekian persen. Ya. Dan juga ada tugas-tugas pimpinan. Tapi ini masih di triwulan pertama, saya kira nanti akan bisa mencapai target ini. Pak Janedri, terkait menyangkut masalah pagu anggaran 2024, ini kalau kita sandingkan 2023 hampir sama Pak, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan ya. 922, sekian miliar. Walaupun saya dan beberapa kawan di Badan Penganggaran MPR selalu mendorong agar bisa di atas angka 1T. Namun sampai saat ini belum tercapai, dan saya kira usulan tambahan ini bisa memberikan, karena ini adalah tahun politik ya. 2023 tahun 2000, dan saya kira kegiatan-kegiatan di MPR ini perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan bagi anggota yang bersentuhan ya dengan masyarakat. Katakanlah
pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR yang anggarannya masih sama dengan anggaran tahun 2023 di angka 406,9 miliar kan begitu. Masih sama anggarannya ini, pelaksanaan sosialisasi 4 pilar. Sementara anggota-anggota ini di tahun politik ini akan banyak turun ke daerah. Ya, Pak Johan Budi pasti, ya kan, turun ke daerah, Ibu Sari turun ke daerah untuk melaksanakan sosialisasi. Tapi sosialisasi tahun 2024 ini masih sama dengan 2023. Nah, saya kira ini perlu ada peningkatan ini. Saya usulkan ini perlu ditingkatkan ini. Ya. Kalau tadi DPD itu cukup baru itu. Bahkan kunjungan dapil pun ditingkatkan bagi anggota DPD. Ya kan gitu. Nah, ini Sekjen DPD paham ini. Makanya anggota-anggotanya banyak dikasih ini kunjungan dapil ditingkatkan ini. MPR juga harus begitu dong. Ya kan gitu. Jangan disamakan tahun 2023. Ya Pak Janet, ini ditingkatkan anggaran sosialisasi. Kalau perlu ini pelaksanaan tugas pimpinan MPR tahun 2023 di angka 60 naik 71 M ini perlu dikurangi nih. Ada juga jelas ini. Ini dialokasikan ke anggota ini. Iya nggak jelas juga 10 anggota MPR di sana nggak jelas apa gitu. Itu dialokasikan ke anggota itu. Ya, Pak Janet. Ya, lalu kemudian pengkajian kemajelisan. Ini penyerapan anggaran tahun 2023 ini masih 14,sekian%. Ini perlu juga di exercise kembali nih. Benar. Ya Pak Janet. Perlu di exercise tentang pengkajian kemajelisan di angka 133 miliar sekian. Dan saya kira juga kawan-kawan yang kan kemarin banyakkan itu terkait menyangkut masalah apa ya PPHN kemarin. Saya setuju sosialisasi. Masalah ketenagaraan ini, saya kira sudah ada titik temunya di situ. Saya kira ini perlu di-exercise supaya lebih banyak diarahkan kepada pelaksanaan kegiatan anggota di sosialisasi. Rakyat dikasih sedikit. Itu penting ini. Berikutnya terkait masalah penganggaran. Ya, penganggaran MPR masih di angka 25 miliar, hampir sama tahun 2023. Ibu Raras, kalau memang ini dianggap masih kurang, saya kira juga masih penting untuk dilakukan exercise ya terhadap masalah badan penganggaran. Begitu pula terkait menyangkut masalah tugas-tugas pelaksanaan konstitusional MPR. Pada prinsipnya, apa yang dipaparkan Pak Janet tadi ya, terkait menyangkut masalah program tahun 2024, pagu indikatif 900 sekian, kita setujui, namun perlu dilakukan exercise terkait menyangkut masalah pelaksanaan tugas-tugas anggota di daerah pemilihan masing-masing, utamanya menyangkut masalah sosialisasi. Ya, menyangkut masalah sosialisasi 4 pilar. Karena ini adalah, saya kira kawan-kawan ini kurang ini, kosong ini karena banyak ke daerah ini, Ibu Raras ini. Ya banyak sosialisasi nih. Makanya banyak yang kosong ini. Makanya perlu ada penambahan ini, kegiatan-kegiatan sosialisasi. Saya kira itu untuk MPR, dan pada prinsipnya kita akan berupaya ya, untuk penambahan alokasi anggaran ya untuk MPR di angka 213 miliar. Ya, Pak. Kami minta usulan tambahan kan. Pada dasarnya kami menyetujui usulan tambahan ini karena mengingat tahun 2024 yang adalah kegiatan adalah tahun politik dan juga peralihan nanti di tahun 2024. Tadi Pak dari DPD sudah menyampaikan bagaimana untuk anggota-anggota baru dan sebagainya. Ini penting juga, tapi tidak saya baca di apa yang dipaparkan Pak Janet tadi. Ya. Mudah-mudahan usulan tambahan 213 miliar 615 juta sekian itu dapat kita dapat disetujui nanti di Badan Penganggaran, tapi pada prinsipnya Komisi 3 ya saya menyetujui tentang hal ini. Harusnya Iya. Enggak dikurangi.
Baik. Kita kapan tempatnya boleh? Pimpinan MPR itu. Ayo kita. Dikurangi itu yang 71 miliar itu. Karena penyerapan anggarannya juga tidak signifikan di sini. Ya. Itu benar itu. Ya, cukup untuk MPR. Ya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi Wayan. DPD lagi ketua. terkait masalah belum. MPR. Ini untuk MPR. Ini untuk MPR ini. Ya, terkait masalah DPD, ya DPD juga kalau kita sandingkan hampir sama anggarannya ya. Cuma ada satu Pak ini ya, Pak, usulan tambahan yang Bapak sampaikan ini saya kira ini masih asumsi ya. Ada kegiatan kegiatan di daerah rapat di ibu kota negara, ya kalau ibu kota negara jadi, ya kan begitu. Ini masih asumsi lah, ya kan begitu. Ini jadi banyak penambahan anggaran yang menurut saya yang masih sifatnya asumsi dan saya kira ini perlu dilakukan kajian ulang Pak DPD ya. Saya kira pagu indikatif 1 triliun 163 miliar saya kira untuk DPD cukup ya. Tidak perlu ada penambahan barangkali Pak ya. Cukup itu. Karena Bapak minta penambahan itu untuk kegiatan di IKN saya lihat ini banyak kan di IKN. Dan IKN juga belum tentu masa mau rapat sementara infrastrukturnya belum jadi di sana. Saya kira itu terima kasih. Pak Wayan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama ke Pak Sekjen MPR. Saya kaget Pak Jenadri ada di sini. Sejak kapan Pak? Sejak tanggal 15 Mei Pak, berdasarkan keputusan Presiden. Ya. Makanya kalau ada kritik-kritik keras, padahal Pak Jenadri ada di sana, terus terang aja kekaguman saya akan menurun Pak. Anda kan orang hebat dulu kita kenal. Jangan sampai kritik-kritik yang seperti Pak Saripudin Suding itu ke depannya mengenai Bapak. Karena saya bangga dengan Bapak dulu waktu di DPD dan di MK. Ya, pegang itu reputasi Pak. Berkaitan dengan reputasi saya ingin menambahkan sedikit Pak. Kalau Bapak di MPR itu mestinya Bapak berada di sana pasti karena anggota MPR kan Pak. Betul nggak? Karena itu yang diutamakan itu mesti anggota Pak. Bukan yang lain, saya tidak mau menyinggung yang lain. Bukan yang lain. Anggota. Pak Jenadri, pujian saya harus berbuah manis. Ayo kita lihat pelaksanaan sosialisasi 4 pilar. Di situ di tahun 2023 406. 2024 juga masih sama. Sementara pengkajian kemajelisan 144, tapi sampai bulan ini baru habis 20. Sisa nanti Pak ini. Sebagai orang yang sangat pindar di bidang ini, Bapak tahu angka-angka yang diterbitkan oleh undang-undang. Tolong Pak ini diatur Pak. Harusnya 406 untuk 2024 itu ditambah kalau Bapak setuju yang dipentingkan itu anggota. Tambah Pak. Apakah 2 kali lipat atau 3 kali lipat saya nggak tahu. Kalau Bapak bisa 2 kali lipat masuk akal, saya puji Bapak Pak. Kalau Bapak bisa buat angka 3 kali lipat dari 406, saya katakan Bapak hebat. Karena dulu kita puji-puji Anda. Ini jadi rebutan sekjen di mana-mana Pak. Jago banget. Makanya sekarang saya mau bicara banyak ini. Pak, Bapak keluarkan ilmunya Pak, agar sosialisasi ini efektif. Kalau perlu sekali-sekali Pak Sekjen ikutlah, turun, bener nggak sosialisasi 4 pilar ini efektif. Saya menawarkan Bapak ikut saya Pak.
Bagi saya dan bagi pendukung saya, bagi masyarakat Bali, ini salah satu idola, Pak. Bapak tahu nggak? Rakyat itu ingin ketemu anggota DPR itu tidak mudah, Pak. Tapi ketika kami turun bawa oleh-oleh, itu luar biasa sambutannya, Pak. Oleh karena itu tingkatkan ini, Pak. Kedua, tolong atur. Kami anggota jangan dikekang oleh birokrasi dan administrasi berbelit-belit. Kalau kami harus sosialisasi, yang ngatur siapa ini? Kenapa kalau Kundapil bebas kita memilih, tapi kok sosialisasi 4 pilar diatur-atur gitu loh. Seperti kami ini jadi bawahan. Padahal mengatur waktu ke daerah itu tidaklah mudah karena tugas-tugas di parlemen juga banyak. Kasihlah kebebasan Pak Jenadri, jangan diatur. Mau hari apa, asal longgar, yang penting kan pertanggungjawabannya ada. Pak, saya tidak ingin mengecilkan pengkajian ini. Tapi jika di pengkajian ada sisa, sekali lagi tolong di-switch ke sosialisasi 4 pilar, Pak. Itu saja yang saya ingin pikirkan. Saya ingin menelpon Bapak sewaktu-waktu, apakah omongan saya yang resmi di sini ada tindak lanjut apa enggak gitu. Ini serius Pak Jenadri, dan saya bangga Bapak ada di sana. Ya ini kawan lama ini. Makanya kalau bukan kawan saya capek juga ngomong. Nanti saya ngomong nggak didengar, nggak ditindaklanjuti, kesel kita. Kemudian penganggaran MPR. Saya tidak mengatakan ini nggak penting. Tapi kalau perlu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan 4 pilar, sangat bagus. Sekali lagi Pak, setiap kami sosialisasi 4 pilar, itu ada ikatan alumninya Pak. Sehingga sekarang kami sudah memiliki ikatan alumni anggota yang mendengarkan sosialisasi 4 pilar ini sangat banyak Pak. Itu sebabnya saya agak kenceng kali ini Pak. Belum pernah saya kenceng seperti ini karena, mohon maaf, karena sekjennya bukan Pak Jenadri Pak. Takut omongan saya tidak ada tindak lanjut. Maka ini beban Bapak bagi orang yang pintar yang saya puji selama ini. Sekarang ke DPD. Supaya tidak dibilang KKN, padahal maksud saya mendukung DPD dengan segala hal yang masuk akal. Kritik dulu ini. Bukan kritik saya, kritik media. Ini Pak, ada 14 miliar untuk ruangan anggota. Kemudian ada 4,8 miliar untuk toilet. Ini diserang habis oleh media, Pak. Sementara kalau kita lihat di halaman berapa ini yang belanja barangnya 119 miliar, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini. Atau Bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional ini 119. Yang kedua Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran. Kan nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini. Karena itu efisiensi penting. Pak Sekjen masih ingat nggak? Pada waktu lalu, Ketua DPD melalui media sosial mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan itu juga diseminarkan di beberapa tempat. Saya melihat nih banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini. Gitu. Saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut. Dan dukungan anggarannya seperti apa? Udah cocok nggak anggaran yang dirancang dengan penggunaan seminar-seminar sosialisasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Salah satu alasan yang digunakan, ini hampir 4 tahun kita di sini. Hanya sekarang saya memberi masukan yang agak tajam gitu. Karena ingin DPD ini lebih berdaya, ingin anggarannya lebih ditingkatkan. Nggak bisa kita meningkatkan anggaran tanpa alasan yang jelas. Maka mengenai anggaran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar RI
tahun 45 dengan segala seminarnya ini perlu dijelaskan. Salah satu alasannya Pak Pimpinan, kenapa kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Sebenarnya saya ingin sering ke DPD, tapi Pak Sekjennya nggak pernah menawarkan atau nelpon. Akhirnya saya bicara di sini. Apa betul alasan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu? Salah satu alasan yang dibuat itu karena RUU kita kurang diakomodasi oleh DPR. Ini lagi mengulangi kesalahan lama. Baik-baik abad DPR, kita udah ingatkan dari dulu, menyerang DPR nggak ada manfaat, DPD anggarannya masih terkandung dari DPR, lebih baik menggunakan diksi-diksi yang lebih tepat. Betul nggak ini dijadikan alasan? Akhirnya kan DPR yang terserang ini. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi yang terserang DPR karena kurang mengakomodasi RUU yang ada dari DPD. Padahal menurut catatan kami sejak dulu, itu kan ada RUU tentang kelautan, RUU tentang kepulauan, bahkan RUU tentang bahasa daerah. Betul-betul saya ingin menantang Bapak berani menjelaskan ini secara jujur. Bapak udah bahas nggak ini? Ini core yang paling penting buat DPD, bukan yang lain-lain. Dibahas nggak ini? Kok nggak ada kabar beritanya? Bisa saja sudah dibahas, tapi saya tidak mendengarnya. Yang berikutnya, di buku kecil yang Bapak tayangkan itu, biaya pengawasan saya tidak temukan. Bapak terlalu mendadak memberikan bahan-bahan ini, sehingga saya belajar dalam waktu 5 menit, kecerdasan saya tidak memadai. Anggaran pengawasan berapa, Pak? Jika Bapak tidak belum jawab langsung, karena nanti ada aturan main, dari seluruh program DPD, dari dulu sampai hari ini sebenarnya kita menekankan pengawasan, Pak. Nggak mampu kita menangani yang lain kecuali pengawasan. Pengawasan dan media, Pak. Tolong ini dimaksimalkan, pengawasan dan media. RUU yang berkaitan dengan daerah, Pak. Bahasa daerah, kelautan, dan kepulauan. Terakhir, ini yang berkaitan dengan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, atau disebut PPNPR. Ini kebijakan internal DPD perlu disesuaikan dengan aturan Menpan RB, karena hal ini berkaitan dengan belanja pegawai. Bisa nggak saya mendapat penjelasan tentang ini? Terima kasih, Pak. Ya, Heru. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati Pak Sekjen MPR dan Pak Sekjen DPD. Menarik sekali apa yang tadi sudah dipaparkan, tapi saya melihat DPD ini canggih sekali dalam menyusun anggarannya. Jadi saya kira MPR juga harus meniru ini, Pak. Bahkan DPD ini sampai memikirkan nanti 2024 ketika dilantik ada penambahan anggota baru karena ada pemekaran otonomi dari Papua. Ini sudah dipikirkan, Pak. Nah, MPR juga mestinya begitu. Saya belum tahu nih apakah sudah dimasukkan dalam alokasi belum? Sudah. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau belum, Pak, belum. Karena ini saya belum jelaskan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suding bahwa ini ada semacam gap yang begitu tinggi antara pimpinan MPR dengan anggota. Ini saya lihat dari anggaran 2023 ke 2024 ini ada kenaikan sekitar 11 miliar untuk pimpinan, Bu, ya. Untuk pimpinan. Sementara anggota biasa ini tetap masih sekitar berapa ini? 211 miliar ya, kalau tidak salah. 406 dan tidak berubah di tahun 2024. Nah, saya kira saya tidak bermaksud meminta Pak Sekjen untuk mengurangi anggaran pimpinan, tapi saya kira ini juga harus berprinsip adil, Pak. Bayangkan kita punya anggota MPR hari ini 711. Ya toh? 711. Belum lagi nanti ditambah
Di tahun 2024 ini akan bertambah mungkin kira-kira hampir sekitar 750-an. Mungkin ya, 750-an. Nah mestinya dengan resources 750 ini kalau kemudian kita tambah misalnya alokasi anggarannya atau kemudian kita tambah titik-titiknya atau jatahnya, saya kira untuk sosialisasi 4 pilar ini akan menjadi lebih masif dan saya kira lebih efektif dibandingkan dengan misalnya hanya konsentrasi kepada pimpinan saja yang jumlahnya hanya 10 ya kalau tidak salah. Nah maksud saya bukan saya bermaksud untuk meminta Pak Sekjen untuk mengurangi anggaran pimpinan, bukan. Tapi coba kita menggunakan prinsip keadilan Pak, Bu. Jangan hanya pimpinan saja yang dinaikkan tapi anggotanya juga. Masa pimpinannya naik 11 miliar tapi kemudian anggotanya masih tetap saja. Sementara kita punya mungkin teman-teman anggota MPR juga memiliki beban tugas yang sama mungkin dengan pimpinan. Jadi saya kira itu Pak Sekjen, jadi mohon ini dipertimbangkan bahwa prinsip keadilan juga harus diterapkan gitu. Jangan sampai nanti kemudian teman-teman MPR yang lain merasa kok cuman pimpinan aja nih yang naik tapi anggotanya juga enggak gitu. Ini sekali lagi Pak Sekjen bahwa saya tidak bermaksud untuk menyarankan mengurangi jatah pimpinan, tapi saya berharap jatah anggota juga dinaikkan sesuai dengan asas prinsip keadilan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan.